Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Sumardi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi. Dan beberapa hal yang menjadi catatan saya terhadap pergulatan pemikiran Pak Sumardi terkait buku yang diterbitkan, ini buku yang sekian kali, karena setiap buku yang terbit saya selalu minta dikirimi untuk buku. Ada 3 hal yang menjadi catatan saya terkait terbitnya buku ini. Yang pertama, saya menganggap buku ini juga merupakan curhat pribadi dari Pak Sumardi terkait ketidakberdayaan aturan ASN terhadap kekuasaan dan kepentingan politik yang dihadapi para pejabat-pejabat atau ASN di daerah. Karena ini fakta yang saya alami selama menjadi klien dengan Pak Sumardi. Yang kedua, ini merupakan koreksi terbuka terhadap kegagalan aturan yang ada dalam melindungi kepentingan hukum ASN. Karena banyak kepentingan hukum ASN yang dirugikan oleh keputusan-keputusan politis yang diambil oleh pejabat-pejabat politis, sehingga merusak sistem merit dan birokrasi di daerah. Kemudian ini juga menurut saya merupakan pernyataan perlawanan terselubung terhadap pelemahan KSN. Karena saya alami 3 rekomendasi KSN yang dikeluarkan oleh KSN terhadap permasalahan yang kami hadapi itu semuanya tidak pernah dianggap dan perjuangan dilanjutkan sampai dengan keputusan Mahkamah Agung. Jadi kami pejabat di daerah kadang-kadang bingung aturan ini dibuat untuk apa. Hak eksekutorial atas rekomendasi KSN sama sekali tidak ada. Jadi hanya macan kertas dan dianggap tidak pernah ada. Nah, akhirnya mungkin dalam kasus kami kita sampai ke Komnas HAM, sampai ke Ombudsman, ke KPK, ke Irjen, dan kemana-mana kita coba berjuang untuk menuntut hak dan martabat ASN yang ada di daerah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami terkait buku yang diterbitkan oleh Pak Sumardi, terutama terkait ASN Sontoloyo. Memang dalam birokrasi harus diperlukan ASN Sontoloyo. Ya dalam istilah kerennya itu ada bad boy-nya lah. Karena tanpa ASN Sontoloyo, birokrasi itu akan stagnan. Terus ada orang-orang Sontoloyo yang out of the box, yang mampu men-trigger gerakan ASN sehingga ada dinamika di dalam birokrasi. Saya melihat merit shifting sampai hari ini tidak berjalan maksimal, dan saya menganggap seperti apa yang disampaikan Ibu Susana, kalau kita sekarang ASN di birokrasi ini pasrah, karena besok tidak tahu kita jadi apa. Karena kemarin saya pas ada pernyataan Menpan yang menyatakan bahwa kalau pejabat GPT itu tidak disukai oleh bupati, wali kota, gubernur, tiap hari bisa diganti. Tiap hari bisa diganti. Nah ini kan akan merusak sistem untuk evaluasi kinerja. Jadi kita melihat bahwa apa yang ditulis oleh Pak Sumardi ini harus menjadi introspeksi kita semua. KSN ini mau dibawa kemana? Pelemahan KSN ini jelas nyata. Kalau KPK kan sudah hampir lumpuh. KSN ini lemah dan tidak berdaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi ASN di daerah. Jadi kami mengharap dengan adanya buku ini menjadi amunisi kita semua dalam membenahi aturan-aturan dalam membina ASN serta melaksanakan merit system. Apakah undang-undang ASN ini perlu direvisi, undang-undang KSN juga perlu direvisi dengan kekuatan atau hak eksekutorial
yang dipunyai oleh KSN. Karena pelecehan rekomendasi KSN oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat politik di daerah ini secara nyata. Kita mengalami tsunami non-job di seluruh Indonesia pada 2015, pemilu kada serentak yang dimulai 2016 sampai 2017 itu tsunami. Banyak pejabat yang tanpa sebab digusur begitu saja, bahkan sampai hari ini ada yang pensiun yang tidak jelas. Nah, hal seperti ini sangat merusak. Jadi saat ini kalau kita harapkan mesin birokrasi bisa berjalan maksimal, itu hanyalah omong kosong. Saya yakin omong kosong. Lihat aja serapan kinerja kita di daerah. Bahkan di daerah ada dalam suatu birokrasi atau pimpinan birokrasi setara eselon 2 itu ada yang dilaksanakan oleh PLT selama 3 tahun. Dan KSN juga diam saja dilaporkan. Ada yang sampai habis masa jabatan bupati itu juga masih PLT. Jadi dengan buku yang diterbitkan oleh Pak Sumardi, kami berharap ini menjadi semacam perlawanan secara tertulis yang akan kita dorong untuk menjadikan ASN itu lebih baik. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ASN itu seperti sudah kehilangan arah, sudah seperti kehilangan semangat dan gairah, dan semakin pasrah menapaki karirnya. Kita melihat juga sekarang untuk reward itu nggak jelas. Yang lebih banyak menonjol adalah light in display. Kalau lelang jabatan itu ya itu hanya cara-cara untuk melegalisasi keinginan-keinginan politis. Jadi itu juga perlu dievaluasi, karena panselnya juga tidak punya hak untuk menentukan mana yang terbaik. Jadi ini juga koreksi intak kita bersama. Kemudian yang menjadi harapan kami dengan buku ini, Pak Sumardi, kita harus lebih bisa menyelami, mendalami, dan ini mungkin dijadikan juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan ataupun peninjauan ulang terhadap undang-undang ASN. Karena apa yang Bapak tulisnya merupakan pengalaman. Kita 2 tahun, saya dan kawan-kawan itu 2 tahun menjadi klien Pak Sumardi, bahkan kita minta sampai di pengadilan Tun untuk menjadi saksi. Dan pada saat itu kita merasa bahwa undang-undang ASN itu tidak maksimal berpihak kepada ASN. Ini dari kami. Kemudian kepada seluruh yang hadir pada webinar ini kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan ikhtiar kita memperbaiki sistem birokrasi yang sudah mengalami keterpurukan saat ini. Kita ini tidak jelas arahnya mau kemana, karena dominasi politik, dominasi kekuasaan terhadap birokrasi sudah sangat jauh, dan birokrasi dan ASN kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Ini dari kami, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat di dalam merayakan kemerdekaan ini, sekaligus juga kita selalu mendapat pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Ian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.